marfu'atul asma, ya, isim-isim yang marfu' atau isim-isim yang dirofa'kan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bertemu kembali dengan channel bimbingan ngaji online, channel yang membahas seputar tahsin dan bahasa Arab. Pada sesi kali ini kita akan mengkaji satu kitab yang sangat fenomenal dalam bidang ilmu nahwu, yaitu kitab Ajurrumiyah atau Matnul Ajurrumiyah yang dikarang oleh Al-Imam As-Sanhaji rahimahullahu ta'ala atau yang dikenal dengan Ibnu Ajurrum. Kitab ini sangat populer sekali dan wajib dipelajari di pesantren-pesantren untuk para santrinya karena mencakup pembahasan penting dalam kaidah-kaidah ilmu nahwu. Kita mulai dari Haikalu Matnil Ajurrumiyah. Jadi gambaran umum pembahasan dalam kitab Ajurrumiyah. Pembahasannya 1. Aqsamul kalam. Di pembahasan pertama, aqsamul kalam, pembagian kalam atau bagian-bagian yang membentuk kalam. Kemudian bab 2, al-i'rab. Al-i'rab adalah perubahan harakat akhir disebabkan oleh faktor tertentu. Harakat akhir sebuah kalimat, ya, kata, kalimat atau kata, ya. Kalimat dalam bahasa Arab, kata dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, pembahasannya seputar al-af'al. Al-af'al adalah jama' dari al-fi'lu. Kemudian yang keempat, marfu'atul asma, ya, isim-isim yang marfu' atau isim-isim yang dirofa'kan. Kemudian yang kelima, mansubatul asma, ya, isim-isim yang dinasobkan atau isim-isim mansub. Dan yang terakhir adalah makhfudatul asma atau majruratul asma, isim-isim yang majrur atau isim-isim yang dimajrurkan. Baik, saya ulang kembali, pembahasan dalam kitab Ajurrumiyah ini mencakup 6 bab, ya. Yang pertama adalah aqsamul kalam, bagian-bagian yang membentuk kalam. Yang kedua adalah al-i'rab, perubahan harakat akhir sebuah kata. Yang ketiga adalah al-af'al, fi'il-fi'il. Yang keempat adalah marfu'atul asma, isim-isim yang marfu' atau isim-isim yang dirofa'kan. Yang kelima mansubatul asma, isim-isim yang mansub atau isim-isim yang dinasobkan. Dan yang terakhir makhfudatul asma atau majruratul asma, isim-isim yang dimajrurkan. Kita akan sedikit bahas, ya. Insyaallah rinciannya akan bahas di pertemuan berikutnya, insyaallah. Aqsamul kalam, yang membagi pembagian kalam atau yang membentuk kalam, bagian-bagian yang membentuk kalam. 1. Al-ismu, isim. Al-ismu, isim, kata benda. Al-fi'lu, fi'il, kata kerja. Kemudian al-harfu, harf. Nah, harf di sini adalah kata depan atau kata sambung atau istilahnya harf yang memiliki makna, huruf yang memiliki makna. Jadi sudah ada maknanya dari sononya, al-ismu, al-fi'lu, al-harfu. Jadi tidak lebih dari 3, ya, yang membentuk kalam itu. Nah, kemudian di dalam isim itu ada cirinya, alamatul ismi, alamatul fi'li. Adapun huruf sebetulnya tidak memiliki ciri, tidak memiliki ciri tertentu. Baik, kemudian yang kedua al-i'rab. Al-i'rab adalah perubahan harakat akhir sebuah kata atau kalimat disebabkan oleh faktor tertentu yang masuk ke dalamnya. Nah, jenis i'rab itu ada 4. Raf'un, nasbun, jarrun, jazmun. Rafa, nasab, jar, jazm. Saya ulang kembali, jenis-jenis i'rab ada 4. Raf'un, nasbun, jarrun, jazmun. Rafa, nasab, jar, jazm. Nah, dari keempat jenis i'rab ini masing-masing memiliki ciri atau alamatul raf'i, alamatul nasbi, alamatul jarri, wa alamatul jazmi. Saya ulang kembali, dari jenis, ya, i'rab yang 4 ini masing-masing memiliki ciri. Alamatul raf'i, alamatul nasbi, alamatul jarri, alamatul jazmi. Kemudian masuk ke pembahasan al-af'al, ya. Al-af'al terbagi 3. Fi'il terbagi 3. 1. Fi'lun madin.
fi'il yang menunjukkan arti lampau. Kemudian yang kedua mudhari'un, fi'il yang menunjukkan arti sekarang atau akan datang. Kemudian yang ketiga fi'il amr, fi'il yang menunjukkan arti perintah. Lihat, di sini fi'il mudhari' terbagi dua. Nawasibul mudhari' berarti fi'il mudhari' dalam keadaan nasab. Kemudian yang kedua fi'il mudhari' dalam keadaan jazm, ya, jawazimul mudhari'. Baik. Kemudian yang keempat, marfu'atul asma, isim-isim yang marfu' atau isim-isim yang dirafa'kan. Ya, dimulai dari al-fa'ilu, ya, fa'il, kemudian naibul fa'ili, naibul fa'il, kemudian al-mubtada wal khabar, mubtada khabar, kemudian ismu kana wa akhawatuha, isim kana dan saudara-saudaranya, kemudian khabaru inna wa akhawatuha, khabar inna dan saudara-saudaranya, kemudian at-tabi'u lil marfu', jadi tabi' yang mengikuti kondisi rafa atau kondisi marfu'. Nah, kemudian lanjut yang bab 5, mansubatul asma, tentang isim-isim yang mansub atau yang dinasabkan. Ada al-maf'ulu bih, ada al-masdar, dzarful makan, dzarfuz zaman, kemudian al-hal, at-tamyizu, al-mustathna, ismu la, al-munada, al-maf'ulu lahu, al-maf'ulu ma'ahu, khabaru kana wa akhawatuha, ismu inna wa akhawatuha, at-tabi'u lil mansub. Baik. Kemudian yang terakhir makhfudatul asma atau majruratul asma, ya. Isim-isim yang dijarkan atau dimajrurkan. Yang pertama majrur bil harfi. Jarnya itu karena harf, karena huruf jar. Kemudian majrurnya karena idhofah, karena menjadi idhofah. Dan yang terakhir karena bit tabi'iyah alias tawabi', ya, lil majrur. Jadi mengikuti yang majrur. Saya ulang kembali. Gambaran umum pembahasan dalam kitab Ajrumiyah itu ada 6. 1. Aqsamul kalam, bagian-bagian yang membentuk kalam. Yang kedua al-i'rab, ya, berserta dengan jenis-jenis i'rab beserta alamatnya. Yang ketiga pembagian fi'il, ada fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr. Fi'il mudhari terbagi dua, nawasibul mudhari, mudhari dalam keadaan nasab. Kemudian yang kedua jawazimul mudhari, yang mudhari, fi'il mudhari dalam keadaan jazm. Kemudian yang keempat marfu'atul asma, isim-isim yang marfu', yaitu al-fa'il, naibul fa'il, mubtada, khabar, ismu kana wa akhawatuha, khabaru inna wa akhawatuha, kemudian at-tabi'u lil marfu'. Kemudian yang kelima mansubatul asma, isim-isim yang dinasabkan, al-maf'ulu bihi, al-masdar, dzarful makan, dzarfuz zaman, al-hal, at-tamyiz, al-mustathna, ismu la, al-munada, al-maf'ulu lahu, al-maf'ulu ma'ah, khabaru kana wa akhawatuha, ismu inna wa akhawatuha, at-tabi'u lil mansub. Kemudian yang terakhir makhfudatul asma, isim-isim yang majrur, majrur bil harfi, majrur bil idhafati, wal majrur bit tabi'iyati. Mudah-mudahan gambaran umum ini, ya, sebagai bekal kita untuk memahami rincian pembahasan di sesi berikut. Wallahu a'lamu bissawab.